Selamat. Terima kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan. Di hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan untuk kita datang beribadah bersama. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita menyambut Tuhan dalam hidup kita lebih lagi. Kuasa Roh Kudus dalam hidup kita melawat ibadah kita. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya kita boleh menikmati yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu Tuhan yang kami alami, kami rasakan Tuhan sampai detik hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang setia Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan, kami tahu Tuhan di tengah kesibukan kami Tuhan, di tengah minggu kami Tuhan, kami mencari wajah-Mu Tuhan, karena kami percaya hanya dari Engkau sajalah kekuatan kami berasal Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati istirahat yang daripada Engkau Tuhan, boleh menikmati berendam di dalam hadirat-Mu Tuhan, boleh menikmati Tuhan pribadi-Mu secara pribadi Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya ibadah ini daripada Engkau, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan kami serahkan di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau yang melawat, Engkau yang memperbarui Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan-Mu yang ilahi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari mengucap syukur. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa berharap hanya padamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ayo lebih lagi kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Katakan, Kaulah sungai kehidupanku. Mari angkat suaramu, katakan, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku.
percaya Tuhan hanya kepadamu. Biarlah hati kami Tuhan kami arahkan kepadamu. Sore hari ini worship you Lord. Thank you Lord. We worship you, Lord. We want you. We want more of you, Lord. Oh, there's no one like you, Jesus. Oh Jesus, tiada yang seperti Engkau Tuhan. There's no one like you Jesus. Oh ya Roh Kudus lawatlah. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, pribadi yang penolong dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, tolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Mari bangkit berdiri bersama, katakan. Oh ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu,
Dia pribadi yang lembut, dia pribadi yang menginginkan Engkau yang memintanya datang. Katakan, Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Yes, you are Lord. Ya Tuhan, Kau pribadi yang sungguh sangat lembut. Engkau Tuhan yang menerima setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk lawatan malam hari ini. Kami mau bersuka cita sebab Engkau sumber kekuatan sejati kami. Terima kasih. Yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom. Coba lambaikan tangannya, lihat kanan kirinya, katakan shalom. Mari bersuka cita, amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya
katakan. Oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Amin. Ya mari yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Coba ditos lagi kanan kirinya biar lebih semangat dalam Tuhan. Amin. Coba hari ini dilihat ya, sudah tertawa belum? Bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Walau katakan sana di luar gereja, luar gereja ya. Pusing tetapi aku kan tetap. Ya, senyumnya dilihatin dong ya. Puji nama Tuhan. Mari bersuka cita bersama ya. Iya, mari kita goyang. Lepaskan penat kita. Amin, katakan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Katakan. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau semua orang susah, tetapi akan tetap tertawa. Ya, sebentar. Janji ya, biasanya kalau di luar sana itu kalau ada musiknya dangdut gini, semuanya goyangnya heboh. Iya enggak? Di dalam rumah Tuhan harus lebih heboh. Amin. Mari untuk Tuhan kita menari. Katakan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Say. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau semua orang susah, tetapi akan tetap tertawa. Sekali lagi goyangnya dikeluarkan buat Tuhan. Amin. Pada kamu dan saya, dia tak pernah menolong kita. katakan. Walau semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Amin. Walau sana-sana pusing, semua orang susah. Coba disebut namanya masing-masing. Ya, katakan. Tetapi Nadia akan tetap tertawa. Mari bersorak-sorai dalam nama Tuhan. Kita mau
bersukacita lebih lagi dalam Tuhan. Amin. Sebab kita punya Yesus, kekasih jiwa kita. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, amin. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Mari jemaat sendiri katakan. Ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Sekali lagi katakan. Oh, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi. Haleluya. Yesus siapanya kita? Yesus kekasihku. Amin. Siapa yang kekasihnya Tuhan? Coba lambaikan tanganmu. Amin. Kamu merasa dicintai oleh Tuhan saat ini? Amin. Katakan, yes, gitu ya. Haleluya. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terkadang cinta Tuhan itu tidak hanya diukur dari seberapa banyak kebaikan yang telah kita terima dalam hidup kita. Amin. Kadang cinta Tuhan itu juga ketika kita mendapatkan didikan daripada Tuhan. Ketika kita ada di lembah kekelaman. Ketika kita merasa sendirian. Ketika kita merasa ditinggalkan. Ketika kita nggak punya apa-apa. Apakah di saat itu Tuhan mencintai kita? Ya, Dia tidak pernah berubah. Cintanya tidak pernah berubah untuk kita. Amin. Mari siapapun kita, apapun musim yang sedang kita jalani, mari kita mau katakan, Kau Tuhan, penolong kami yang setia untuk selama-lamanya. Amin. Katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langit.
Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau
Kami bersyukur malam hari ini Engkau masih mengumpulkan setiap kami di tempat ini. Kami tahu Tuhan, ini adalah kesempatan yang sangat indah dan sangat berharga. Karena kami boleh duduk diam di hadirat-Mu. Kami yakin dan kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada berkat Tuhan dicurahkan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kesegaran, ada kelepasan. Dan kami percaya malam hari ini kami pasti menerima berkat yang baru dari Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami boleh memuji menyembah Tuhan yang hidup. Hati kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hati pikiran kami. Urapi pikiran kami, hati kami, supaya pikiran kami dan hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan pada malam hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi benih firman Tuhan pada malam hari ini boleh tertanam, bertumbuh, berbuah lebat untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang hidup. Yes, yes, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, senang sekali malam hari ini saya Pastor Yoel boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Sebelumnya saya pertama-tama ucapkan terima kasih karena saya masih diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, hamba Tuhan, pada para pelayan Tuhan, pengurus serta jemaat. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya boleh berbagi kembali, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dengan firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Dan yang kedua, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena sebetulnya yang bertugas malam hari ini adalah mama saya sendiri, yaitu Ibu Pendeta Yohanes Loestian. Tetapi kebetulan hari ini beliau sedang dalam keadaan sakit, ya, kurang enak badan, sehingga tidak dapat menempuh perjalanan dari Kudus sampai Tuban, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu malam hari ini saya menggantikan dari jadwal yang seharusnya diisi oleh Ibu Pendeta Yohanes Loestian. Oleh sebab itu kami memohon maaf untuk jadwal perubahan yang sangat mendadak, tetapi saya juga mohon bantuan doanya agar Ibu Pendeta Yohanes Loestian juga segera pulih dan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Karena doa orang benar, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Besar, bahkan sangat besar kuasanya. Haleluya. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul memiliki hidup berkelimpahan. Sama-sama katakan sama saya, memiliki hidup berkelimpahan. 2, 3. Memiliki hidup berkelimpahan. Sekali lagi dengan semangat, memiliki hidup berkelimpahan. Amin. 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-16. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membacanya dengan suara yang keras. 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-16. Yang sudah ketemu katakan yes. Haleluya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan
Halo? Halo, halo, sudah ketemu belum? Iya, kayaknya masih pada nyari ya. Jangan-jangan satu tawariknya di WA keluarga. Ada yang sedang buka WA nih. Enggak, bercanda. Oke, kita baca sekali lagi dengan suara yang keras. 2, 3. Ya Tuhan, Tuhan kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Yang percaya firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sungguh menarik. Perhatikan di kata-kata segala kelimpahan. Slide-nya belum? Ya. Oke. Nah, saya tuliskan di depan segala kelimpahan dengan stabilo kuning Bapak Ibu. Dan juga perhatikan kata-kata dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu untuk setiap kita anak-anak Tuhan memiliki hidup yang berkelimpahan. Karena Tuhan kita adalah sumber dari kelimpahan itu. Tuhan kita adalah sumbernya, bukan yang lain. Nah, dari ayat yang kita baca Bapak Ibu, ini adalah ayat yang bercerita tentang pujian dari Raja Daud. Raja Daud menaikkan pujian kepada Tuhan karena Raja Daud melihat persembahan yang dibawa umat Israel untuk membangun rumah Tuhan itu berlimpah-limpah jumlahnya. Dan saudara-saudara, Raja Daud mengerti dan paham betul bahwa kelimpahan yang terjadi itu bukan karena kuat dan gagah orang-orang Israel. Tetapi kelimpahan yang terjadi itu karena Tuhan sendiri. Dikatakan bahwa segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tangan Tuhan sendiri. Nah, jadi dari sini kita dapat melihat kalau kita ingin mengalami kelimpahan Bapak Ibu, maka kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah Tuhan itu sendiri. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa hidup berkelimpahan. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, oh tetangga saya tanpa Tuhan bisa berkelimpahan tuh. Oh saya berkata, yes betul. Tetapi itu berkelimpahan yang semu, berkelimpahan yang sementara. Segala sesuatu kelimpahan di luar Tuhan, Bapak Ibu, itu pasti tidak akan pernah bertahan lama. Kalau kita lihat Raja Daud, itu sangat luar biasa. Bahkan sampai matinya, Raja Daud itu sangat-sangat dihormati oleh seluruh orang Israel. Bahkan sampai detik ini Bapak Ibu, orang Israel punya bendera, itu logonya apa? Bintang Daud. Sudah berapa ribu tahun, tapi kemuliaannya Daud itu gak hilang-hilang. Itu karena apa? Karena Tuhan yang memberi kelimpahan. Nah oleh sebab itu, setiap kita, kalau kita rindu memiliki hidup yang berkelimpahan, gak ada jalan lain. Hanya Tuhanlah jalan supaya hidup kita diberikan kelimpahan. Sebab dialah sumber kelimpahan itu. Di Kudus Bapak Ibu, saya melayani Tuhan, itu jemaatnya bukan jemaat-jemaat yang saya, mohon maaf, boleh katakan bukan orang-orang yang kelas atas, ya, yang wah kaya raya, uangnya banyak. Tidak, tetapi kami di Kudus melayani jemaat-jemaat yang menengah ke bawah, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang penuh perjuangan hidupnya. Tetapi saya melihat ada sepasang suami istri yang begitu cinta Tuhan.
Waktu saya masih SD, saya SMP, saya melihat sepasang suami istri ini itu masih berpacaran. Dan saya mengerti betul, ketika mereka masih berpacaran, bagaimana kondisi ekonomi dari suaminya, bagaimana kondisi ekonomi dari istrinya. Mereka bukan dari keluarga yang kaya raya, mereka bukan dari keluarga yang berkelimpahan harta, tapi mereka orang sederhana. Bahkan saat mereka menikah, Bapak Ibu, saya melihat pada waktu itu pulang ibadah minggu sore, itu hujan deras. Lalu apa yang terjadi? Ketika semua jemaat pulang meninggalkan gereja, sepasang suami istri ini pada waktu awal menikah, dia ambil motornya dan dia starter motornya, ternyata motornya mogok, tidak bisa di starter. Jemaat-jemaat yang lain pulang naik motor, pergi meninggalkan satu persatu, dan tinggal saya beserta Bapak Gembala dan Ibu Gembala melihat, kami tanya, loh kenapa kok mogok? Kenapa motornya mogok? Tadi ini kayaknya kehujanan, kena air, jadi nggak bisa di starter. Motornya pada waktu itu Vespa butut, Vespa yang udah lama banget. Tapi saya lihat keceriaan, sukacita di wajah sepasang suami istri ini Bapak Ibu. Dan pada akhirnya setelah di starter nggak mau jalan, mereka berdua harus menuntun Vespa bututnya itu. Dan mereka jalani sambil bersukacita. Mereka lambaikan tangan, mari ya saya pulang dulu, mari saya pulang dulu. Ya hati-hati di jalan, Tuhan Yesus memberkati. Dan di situ jemaat ini gak pernah namanya itu undur dari Tuhan. Selalu setia ke gereja, bahkan selalu melayani Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan, tetap pasti menyempatkan ke gereja melayani Tuhan. Rumah pada awal pernikahannya juga masih ngontrak, pindah-pindah. Tetapi hari ini Bapak Ibu tahu hidupnya diangkat oleh Tuhan. Hidupnya dilimpahi oleh Tuhan. Dulu rumah gak punya rumah, sekarang rumah punya 3. Dulu motor, bahkan motor Vespa buntut. Tetapi Bapak Ibu, sekarang motornya ada berjejer-jejer, ada 4 atau 3 motor. Ya Bapak Ibu, dulu mobil gak punya, tapi karena cinta Tuhan, karena setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan limpahkan mobil kepada keluarga ini. Dan saya lihat keluarga ini semakin berkelimpahan, semakin berkelimpahan. Kuncinya apa? Kalau kita mau berkelimpahan, kita harus melekat benar-benar kepada sumber kelimpahan itu Bapak Ibu. Amin. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya hidup kita itu ada di dalam kelimpahan. Kalau kita sudah mendekat kepada Tuhan, kalau kita sudah tahu, oh ternyata yang saya perlukan supaya saya diberkati itu adalah Tuhan, maka bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kelimpahan? Ada caranya Bapak Ibu. Yang pertama, supaya kita hidup dalam kelimpahan, kita jangan ingin cepat kaya. Katakan sama-sama dengan saya, jangan ingin cepat kaya. 2, 3. Kejadian 13 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ketika kita membaca Kejadian 13 ayat yang kedua ini, saya mau tanya, apa yang ada di benak atau pikiran Bapak Ibu? Ada yang berani menjawab? Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Ketika kita membaca ini, apa yang ada di pikiran kita? Siapa yang berani menjawab? Ketika kita merenungkan ayat ini loh, apa yang di pikiran kita? Gimana? Hidup dalam kelimpahan. Yes, betul. Makasih, Oma.
Sudah mau menjawab. Yang lain ada? Kalau nggak ada, saya kasih tahu Bapak Ibu. Kebanyakan orang ketika baca ayat ini, yang dilakukan pasti apa? Wah, saya mengimani, saya percaya hidup saya akan dibuat seperti Abraham, sangat kaya, banyak emas dan perak. Oh, hidupku saya pasti akan berkelimpahan, kaya raya, pol. Karena Tuhan berjanji demikian kepada Abraham dan janjinya juga pasti digenapi dalam hidup saya. Karena kita punya Tuhan yang sama. Sebetulnya Bapak Ibu itu tidak salah, tetapi hati-hati. Karena apa? Karena kata sangat kaya di dalam Kejadian 13 ayat yang kedua, itu kalau kita melihat bahasa aslinya, itu adalah kabet atau kabat yang memiliki arti orang yang mulia, terhormat, dihormati, dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita merenungkan ayat ini, jangan pikirannya itu kita jadi orang kaya. Bukan. Tapi ketika kita merenungkan ayat ini, kita harus memikirkan bahwa kita harus menjadi orang yang terhormat. Ayat ini mengatakan sebetulnya dalam bahasa asli jadinya begini. Adapun Abram sangat mulia, sangat terhormat, dihormati, dimuliakan. Makanya banyak ternak, perak, dan emasnya. Nah, kita kadang-kadang salah. Kita mikir, wah saya harus kaya artinya ngumpulin uang, terus ngumpulin uang. Entah caranya benar nggak benar, loss. Yang penting kumpulkan uang, yang penting kaya seperti Abraham saya harus kaya. Supaya emas perak saya banyak, supaya ternak saya banyak. Dalam hal zaman sekarang mungkin bisnisnya itu makin banyak, makin tersebar kemana-mana. Nah itu pola pikir yang salah. Kalau kita berpikir kita mengumpulkan uang supaya kita bisa punya emas dan perak, justru kita akan sulit kaya. Karena itulah ciri orang yang ingin cepat kaya. Tapi kalau kita mengumpulkan kemuliaan, mengumpulkan kehormatan, nanti berkat itu yang akan mengejar hidup kita. Amin. Nah, dari sini kita dapat melihat apa? Jadi Bapak Ibu, apabila kita ingin diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah, perhatikan cara Bapak Ibu bekerja. Sudahkah Bapak Ibu bekerja dengan memberikan yang terbaik? Sudahkah Bapak Ibu bekerja dengan memberikan effort yang sebesar-besarnya? Kalau Bapak Ibu mungkin punya toko, ya coba buat toko itu bagaimana caranya supaya lebih terlihat, mungkin effort gitu ya, bahasa anak muda itu effort. Lebih kayak ada niatnya gitu loh. Misalnya orang lain buka toko mulai jam 8, kita anak Tuhan buka toko jam 7 sudah buka. Itu artinya memberi yang terbaik. Jangan orang lain buka toko jam 8, kita jam 9, jam 10 baru buka toko. Apalagi besoknya aras-arasan lagi males, lagi gak mood buka toko, ya wes prei lah tokonya tutup. Ini namanya gak nyari kemuliaan, gak nyari kehormatan. Ini nyari uang. Ya kalau orang nyari kemuliaan, kehormatan, dia beda. Kalau bekerja di kantor ya, atau di mana tempat Bapak Ibu semua bekerja ya, berikan yang maksimal. Kalau yang lain di kantor males-malesan, kerjaannya ya yang penting ala kadarnya. Sebagai anak Tuhan, kita harus bekerja dengan ekstra. Jadi kita diminta Tuhan kalau kamu berjalan 1 mil, maka kamu harus berjalan 2 mil. Kalau kamu diminta pakaianmu, berikanlah jubahmu. Itu supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang terhormat.
orang yang mulia di mata orang lain. Nah, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, effort kita bagus, bisnis kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, gak pernah bohong, selalu tepat janji, ya, gak pernah nipu, pasti saya percaya kelimpahan itu dilimpahkan oleh Tuhan kepada setiap kita. Walaupun kita lihat teman-teman di kantor kita ada yang suka bolos, gak masuk kerja, ya, kita tetap rajin aja kerja, jangan iri. Kuncinya adalah ini, jangan ngejar uang. Ada orang bilang, uang semakin dikejar semakin melayang. Bener kan? Kita ngejar uang terus. Makanya itu baca ayat ini, habis ini, selesai ibadah ini Bapak Ibu, semua berubah. Ya, jangan lagi baca adapun Abraham sangat kaya, jangan. Diganti, adapun Abraham sangat terhormat, sangat mulia. Maka banyak ternak, perak, dan emasnya. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan peristiwa korupsi 271 triliun. Kita tahu ada salah satu artis yang sedihnya anak Tuhan. Suaminya kesandung kasus itu Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan kalau sudah kesandung seperti itu, gimana? Nama baik sudah susah. Ya kan? Nanti mungkin di masanya dia masih aman. Tapi nanti ada masanya, entah anaknya, entah cucunya, yang akan mengalami masa-masa yang berat. Karena apa? Dia lihat nenek moyangnya dulu. Kok hidupnya seperti itu? Yang menderita nanti pasti anak cucunya. Nama baiknya itu keseret Bapak Ibu. Tetapi kalau kita jujur, kita bekerja dengan baik, walaupun sepertinya untungnya enggak besar, tetapi percayalah, Tuhan itu enggak tutup mata. Ada saatnya nanti Tuhan pasti akan mencurahkan berkatnya dengan berlimpah-limpah. Dan seperti saya katakan tadi, kalau berkat berlimpah dari Tuhan, pasti awet sampai anak cucunya nanti menikmati. Firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Pasti. Ya. Bukan berarti lalu anak Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah bangkrut. Bukan berarti seperti itu. Bisa saja Tuhan izinkan kegagalan, kebangkrutan. Bisa. Seperti contohnya Ayub, diberkati begitu luar biasa, tapi Tuhan izinkan jatuh. Tapi enggak apa-apa. Kalau kita sudah benar, kita sudah lurus, kita bangkrut, enggak masalah. Nanti justru setelah ada ujian, pasti Tuhan akan kirim berkat-berkat yang lebih daripada yang sebelumnya. Jangan ingin cepat kaya. Jangan ingin cepat kaya. Ketika kita sudah ingin cepat kaya, mindset kita, pikiran kita, pasti sudah enggak benar Bapak Ibu. Seperti next slide, ada kemarin seseorang suami yang menghabisi istri keduanya gara-gara enggak dikasih uang 50 miliar untuk maju pilkada. Kemarin kita habis melewati masa pemilihan presiden, ya, pemilihan kepala daerah. Nah, ini ada salah satu orang yang gara-gara enggak dikasih uang oleh istri kedua sebesar 50 M, istrinya dihabisi, dibunuh. Akhirnya orang ini harus apa? Mendekam di penjara. Betapa tragis kehidupan orang-orang yang ingin cepat kaya, Bapak Ibu. Betapa tragis, betapa menyakitkannya. Kalau akhirnya orang ini harus berakhir di penjara. Oleh sebab itu, yang pertama, katakan kanan kiri. Ingat ya, jangan pengen cepat kaya. Ingat, ngomong kanan kiri. Nah, ngomong lagi, jadilah orang yang terhormat. Nah, termulia. Nanti pasti berkat dicurahkan.
Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana cara hidup dalam kelimpahan? Yang kedua adalah jangan ingin memuaskan diri sendiri. Amsal 28 ayat 22 dalam terjemahan EVB, orang yang kikir memburu kekayaannya, tidak tahu bahwa kemiskinan bakal menimpanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kata kikir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya apa sih? Kikir itu berarti terlampau hemat dalam memakai harta bendanya. Atau bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang sengaja menahan hartanya untuk bisa dibagikan kepada orang lain. Orang yang kikir sebetulnya adalah orang yang punya uang, bukan orang yang nggak punya uang. Tapi orang itu nggak mau ngasih uangnya untuk orang lain. Pelit banget untuk orang lain, pelit. Apalagi untuk Tuhan, ya kan? Gilirannya nanti ada persembahan, buka dompet, set, dilihat. Yang mana yang paling, ya yang paling besar. Saya nggak ngomong loh ya Pak Bu. Jemaat di tempat ini nggak ada, pasti ngasihnya yang paling besar semua, amin. Di luar sana banyak Pak Bu. Kalau bisa kalau ada receh ya masukin yang receh lah, ambil yang receh. Pas masukin, licik, ya kan. Padahal uangnya di dompet banyak, jejer-jejer pahlawan Patimura ya kan. Oh enggak. Merah itu pahlawan Patimura atau apa sih kalau uang merah? Uang merah itu 100.000 loh. Apa? Kenapa? Soekarno-Hatta, ya bener kan? Saya bercanda aja ya Bapak Ibu, Patimura kan 1000-an. Ya, yang Soekarno-Hatta itu loh Pak Bu, merah-merah. Nah, sebenarnya ada yang merah-merah tapi nggak dikasih yang merah, padahal mampu. Ada Patimura, dikasih yang Patimura, aduh Tuhan. Ini orang yang kikir, orang pelit, tidak akan pernah menerima berkat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Tuhan itu memberkati orang yang murah hatinya. Amin. Nah yang perlu kita perhatikan adalah memberi tidak akan membuat kita menjadi miskin. Ada yang di sini memberi lalu jadi miskin besoknya? Ada? Gak pernah ada Bapak Ibu. Sepanjang saya melayani Tuhan, saya hidup di gereja sudah kurang lebih 32 tahun Bapak Ibu. Saya melihat orang yang justru gak pelit sama sesamanya, sama Tuhannya, hidupnya itu malah makin diberkati. Tapi orang kalau pelit sama sesamanya, apalagi sama Tuhan, jangan tanya Pak Bu. Jangan tanya, mengerikan. Nah, John Wesley, seorang teologi yang sangat terkenal di zaman dulu Bapak Ibu. Dia berkata bahwa ketika saya mendapat pekerjaan, saya mendapat gaji sebesar 30 pound sterling. Dan dari gaji saya itu, saya ingin menyisihkan untuk saya bisa berbagi untuk orang lain atau untuk pekerjaan Tuhan. Setelah saya hitung-hitung, kebutuhan saya selama 1 bulan, saya hanya memerlukan 28 pound sterling. Dan John Wesley terapkan itu. Setiap dia dapat gaji Bapak Ibu 30 pound sterling, dia pakai 28 pound sterlingnya untuk kebutuhan hidupnya, dan 2 pound sterlingnya sisanya itu dia pakai untuk memberkati orang, untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia lakukan itu hampir setahun Bapak Ibu. Dan yang menarik, tahun berikutnya tiba-tiba gajinya John Wesley ini dinaikkan menjadi 60 pound sterling. Tetapi yang luar biasa adalah ketika gajinya John Wesley naik menjadi 60 pound sterling, John Wesley malah memberi 32 pound sterling untuk Tuhan dan untuk orang lain. Sedangkan
Untuk kebutuhannya selama sebulan, dia tetap pakai 28 pound sterlingnya. Jadi kalau kita lihat dari 60 kurangi 28 pound sterling untuk kebutuhan setiap harinya, maka John Wesley bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan dan orang lain sebesar 32 pound sterling. Dan karena dia lakukan itu terus tiap bulan, tahun berikutnya Bapak Ibu, gajinya John Wesley dinaikkan menjadi 90 pound sterling. Tetapi yang luar biasa, John Wesley berkata, saya sudah cukup hidup hanya dengan 28 pound sterling. Maka walaupun sekarang saya sudah punya gaji 90 pound sterling, saya akan berikan 62 pound sterlingnya ini untuk memberkati orang-orang dan pekerjaan Tuhan. Dari sini kita melihat apa Bapak Ibu? Bahwa orang yang memberi orang lain itu tidak akan pernah menjadi miskin. Orang yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, malah mereka akan semakin diberkati Tuhan. Gak ada Bapak Ibu, karena untuk Tuhan, untuk orang lain melarat gak ada. Nah oleh sebab itu hiduplah menjadi berkat. Karena panggilan kita itu diberkati untuk memberkati. Inilah kunci kelimpahan Bapak Ibu. Kadangkala kita kalau pengen berkelimpahan, kita seringkali berpikir, wah saya harus ngirit-ngirit, sampai neritik gitu ya. Bahkan sampai mungkin teman gerejanya lagi pinjem, sorry aku gak bawa uang parkir, pinjem 1.000 untuk bayar uang parkir. Besok ketemu lagi di gereja masih disenggol. Kemarin 1.000 loh uang parkir. Maaf ya, di sini gak ada. Di luar sana banyak. Cuma 1.000. Apalagi yang lebih parah. Lagi makan bareng-bareng tiba-tiba ada pengamen. Aku gak punya uang receh, pinjem 500-nya sini. Aku kasih pengamen. Besok ketemu di gereja ditagih 500 rupiahnya. Saking apa? Mikir, wah saya ini harus irit supaya saya berkelimpahan. Saya harus hemat. Sekecil apapun pengeluaran saya harus perhitungkan. Orang kayak gini Bapak Ibu, gak akan bisa berkelimpahan. Karena firman Tuhan, Amsal 11 ayat 24-25 berkata apa? Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini yang ngomong bukan pendeta, ini yang ngomong firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari hindari hidup untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Orang pelit itu biasanya dia pengen apa sih? Pengen untuk kepuasan dirinya sendiri. Ya supaya nanti makin banyak tabungannya, ATM-nya, rekeningnya makin jumlah nominalnya makin tinggi. Nanti supaya bisa beli ini, beli itu. Tapi kalau kikir Pak Bu, percuma. Nanti ada aja, pasti uangnya itu kepake untuk apa. Akhirnya nggak jadi lagi kaya. Hidup di dunia cuma sebentar Bapak Ibu. Hematlah dengan wajar. Ya, hematlah dengan wajar. Jangan hemat yang keterlaluan. Kalau kita keterlaluan sudah jatuhnya bukan hemat, pelit. Ya. Kalau kita murah hati, nanti orang lain akan murah hati juga sama kita. Amin. Saya heran di Kudus Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau saya jajan itu ya, di namanya tuh angkringan, Kudus kan terkenal nasi kucing. Nah nasi kucing itu kalau bayar itu pasti terakhir setelah makan. Gak pernah bayar di depan. Dan itu yang makan kan banyak jejer-jejer Bapak Ibu. Setiap orang mau ngambil 1, mau ngambil 5, mau ngambil 10, itu gak ada yang lihat. Penjualnya gak lihat, gak tahu. Tapi yo aneh tuh, saya lihat dari dulu sampai sekarang, yang punya angkringan gak pernah bangkrut. Terus ada angkringan itu, gak pernah tiba-tiba kukut warungnya ya, bye-bye gitu. Gak pernah ya, terus saja. Bertahan. Bahkan kalau kita lihat diadulah
bisnis-bisnis ya kayak kemarin dulu sebelum pandemi COVID, kita tahu ada bisnis viral, es kepal Milo. Wah, es kepal Milo dulu buka di mana-mana jejer. Oh, banyak, hampir setiap jalan banyak. Tapi apa? Akhirnya sekarang mana? Nggak ada namanya. Sekarang ini di Kudus ada viral namanya es teh. Ya, Rp3.000. Namanya macam-macam, ada es teh Solo, ada es teh ini, es teh itu, macam-macam lah. Karena viral. Nah, nggak tahu ini nanti ke depan bertahan apa enggak. Tetapi yang menarik angkringan ini loh. Wah, kok nggak bangkrut, kok nggak rugi? Saya yakin namanya orang pasti ada aja yang apa? Bohong. Ngambil sate 5 ngomongnya bayar 2. Ngambil kerupuk 10. Bayarnya kerupuk cuma 1. Pasti ada. Bener gak Pak Bu? Tapi lihat, ini menarik. Ya. Mereka murah hati. Walaupun secara dipaksa ya, mau gak mau kan, murah hati. Tapi itu yang membuat mereka justru semakin diberkati Pak Bu. Uangnya banyak, saya lihat yang punya angkringan itu. Wah, ngeri. Ya, ngeri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan kalah sama pemilik angkringan. Kita anak Tuhan harus lebih hebat. Amin. Lebih murah hati. Nanti bisnis apapun Bapak Ibu yang punya, pasti akan bertahan lama. Dan yang terakhir, bagaimana cara hidup dalam kelimpahan? Yang terakhir adalah jangan hidup jauh dari Tuhan. Mazmur 139 ayat 7-10. Firman Tuhan berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Dan tangan kanan-Mu memegang aku. Amin. Dari sini kita dapat melihat apa Bapak Ibu? Daud itu betapa dekat hidupnya dengan Tuhan. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, itu pasti dapat ngomong ini dengan gampang. Tapi orang kalau hidupnya jauh dari Tuhan, gak mungkin dia bisa ngomong, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Orang udah hidupnya jauh kok, ya kan? Tuhan gak mungkin inget, apa itu Tuhan. Tapi ini saking Daud dekat banget sama Tuhan. Sampai Daud tuh bilang loh, Tuhan kemana aku dapat menjauhi roh-Mu. Nah, kunci kelimpahannya Daud, karena hidupnya dekat dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, yang dapat mengalami kelimpahan. Gak bisa hanya setengah-setengah. Bagaimana caranya hidup dekat dengan Tuhan? Pagi, biasakan untuk saat teduh berdoa. Baca firman. Biasakan itu. Selesai itu bekerja, coba setel lagu-lagu rohani, nyanyikan pujian untuk Tuhan. Itu hidup dekat dengan Tuhan. Bahkan setiap saat kalau ada keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita, libatkan Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan saya perlu ini loh, Tuhan saya bingung mau ngambil keputusan A apa B. Libatkan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudara. Nanti Tuhan pasti akan limpahi dengan berkat yang luar biasa. Nah pertanyaannya, sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita membangun persekutuan yang rutin setiap hari kepada Tuhan? Percayalah Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Saya itu jomblo, sudah 13 tahun Bapak Ibu. Terakhir saya jomblo itu kira-kira SMA kelas 3 mau naik ke kuliah semester awal. Nah saya jomblo 13 tahun, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan temukan saya jodoh saya, temukan saya pasangan saya. Saya 13 tahun ini deket sama beberapa orang, tapi habis itu gak jadi pacaran. Saya deket lagi dengan beberapa orang, habis itu pasti ada aja halangannya gak bisa pacaran. Sampai lama-lama capek, sampai kemarin di tahun 2024 Bapak Ibu.
awal tahun saya katakan, Tuhan, saya percaya tahun ini saya pasti akan mendapatkan jodoh. Saya pasti akan mendapatkan pacar, belum jodoh deh. Pacar, saya ngomong gitu. Saya pengen punya pacar, 13 tahun gak punya pacar, kapan saya bisa menikah? Saya mikir gitu aja. Tapi saya katakan begitu, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, tepat di bulan ini, bulan April, Bapak Ibu. Kemarin tanggal 2 April, saya akhirnya punya seorang pacar. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, tetapi mengapa Bapak Ibu, kenapa kok Tuhan jawab doa saya? Tuhan menjawab doa saya itu karena apa? Setiap hari saya membangun persekutuan dengan Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu mungkin bisa lihat di channel YouTube gereja kami. Gereja GBT AGCC Kota Kudus. Setiap hari ada live menara doa. Saya, Bapak Gembala, Ibu Gembala bergantian melayani. Jam 11 kita menara doa, berdoa bersama-sama. Walaupun di doa menara itu saya nggak pernah doa untuk nyebut, Tuhan saya butuh jodoh. Nggak pernah Bapak Ibu di menara doa itu nyebut jodoh, nggak pernah. Hanya doa pribadi. Tapi ketika saya rutin berdoa Bapak Ibu, dari sejak pandemi sampai hari ini Bapak Ibu, saya melihat apa yang nggak kita doakan, apa yang nggak pernah kita minta, bahkan saat itu terucap dalam doa kita, ya, di ibadah, itu malah Tuhan disediakan loh untuk kita. Aneh bin ajaib. Rasanya nggak masuk akal. Apalagi saya dapat pacar Bapak Ibu, jaraknya cukup jauh dengan saya. Jaraknya 13 tahun dengan saya. Masih muda banget. Saya waktu itu sudah mikir, Tuhan rasanya nggak mungkin lah dapat pacar. Karena usia saya sudah segini, siapa yang mau sama saya mikir gitu ya. Manusia, pendeta juga manusia Bapak Ibu. Punya insecure, punya perasaan tertekan, pergumulan. Tapi itu, kalau kita dekat sama Tuhan, berdoa terus setiap hari, Tuhan pasti jawab doa-doa kita. Amin. Apa yang gak pernah engkau pikirkan Bapak Ibu, itu disiapkan Tuhan untuk setiap kita yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama Bapak Ibu, Yohanes 10 ayat yang 10, sebagai ayat penutup. Firman Tuhan berkata, 2, 3, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik, mari kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kau lebih tahu, kau lebih sanggup. Hanya Tuhan yang kita percaya, hanya Tuhan yang kita andalkan. Haleluya. Bisa minta tolong dibantu teksnya. Yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kembali kami bersyukur kami boleh menerima petunjuk dan nasihat. Karena di akhir zaman ini memang kami sedang ada di dalam masa-masa yang sukar. Sehingga kami sangat membutuhkan dukungan untuk kebutuhan hidup secara jasmani. Namun satu hal ya Tuhan, kami percaya bahwasannya setiap umat-Mu tidak Engkau berkenan semata-mata hanya untuk mencari materi saja dan memperkaya diri. Namun mereka justru akan mengumpulkan harta di surga sebagai bekal untuk kekekalan selama-lamanya. Maka saat ini ya Tuhan, biarlah anugerah dan kasih karunia-Mu akan terus menuntun setiap umat-Mu mendapatkan pemeliharaan yang layak, sehingga nama-Mu dimuliakan, mereka pun akan Engkau junjung tinggi sebagai umat kesayangan-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Dan Engkau juga setelah menjawab doa pengharapan di mana Engkau telah menemukan seorang jodoh, dan kami ikut mendukung dan berdoa agar supaya terimpartasi bagi jemaat-Mu yang mengalami hal yang serupa. Sehingga mereka pun akan juga menemukan jodoh seperti Engkau yang telah menjawabkannya. Terima kasih. Engkau memberkati akan pelayanannya di gereja lokal di Kudus. Supaya nama Tuhanlah yang akan terus disanjung tinggi. Dan Engkau menambah-nambahkan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu yang kekal. Bapa di dalam surga, hamba-Mu juga berdoa bagi umat-Mu yang mengalami lemah tubuh. Tuhan, saat ini kami butuh kuasa kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau sembuhkan. Bahkan ya Tuhan, saat ini kami sadar bahwa waktunya sudah dekat, sehingga si jahat itu makin gencar, makin ugal-ugalan untuk memperdaya kami. Bahkan dia tidak sanggup untuk melawan-Mu. Hamba-Mu tahu bahwa Engkau telah meremukkan kepalanya di atas kayu salib. Maka apabila kami sebagai umat pilihan dan kesayangan-Mu akan diperdaya, namun Engkau pun telah mengikat perjanjian yang kekal. Engkau tidak mengizinkan si jahat itu untuk mencobai umat-Mu lebih daripada kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah jaminan yang kekal ini akan terus melekat, dipercaya oleh segenap umat-Mu di tempat ini. Sehingga mereka tidak akan gentar dan takut bahwa tidak ada kuasa gelap yang akan mengalahkan kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah anugerahnya, kasih karunia-Nya akan terus turun-temurun menjadi milik kepunyaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.